Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Ki Jagaraksa di sini ya. Mungkin dari kalian ada yang pernah kenal dengan Ki Jagaraksa ataupun pernah memamerkan sesuatu pada zaman dulu ya. Nah, sekarang Ki Jagaraksa kan sudah sempat vakum pada akhir-akhir ini sudah sempat vakum ada sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahunan lah. Nah, Ki Jagaraksa insya Allah baik lagi dan untuk kali ini Ki Jagaraksa mau jelasin sedikit eh, minyak, bukan minyak sih sebenarnya ya, apa ya, salah satu manifestasi dari sebuah alam gaib yang mana memang diperuntukkan dan sangat tenar banget di era-era 80-an ya, 60, 70, 80-an pada saat itu ya, yaitu adalah tali Roma ya. Mungkin banyak banget yang beredar tali Roma di pasaran, cuma tali Roma tersebut adalah manifestasi dari pikiran manusia, bukan manifestasi dari alam-alam sebelah. Itu ya, dan bukan dari alam sebelah gitu. Nah, manifestasi dari pikiran manusia itu memanipulasi bentuk dari tali Roma tersebut. Biasanya kecil-kecil ya. Gue nggak punya yang palsu sebenarnya. Maksudnya gue nggak punya yang di pasaran, cuma gue punya yang memang manifestasi dari alam gitu. Nih, contohnya bentuknya seperti ini. Dia panjang, dan biasanya orang-orang dulu, orang-orang di era-era 60, 70, 80-an, tahun-tahun segitu biasanya menggunakan tali Roma ini di leher, dikalungin, dibikin gelang, ataupun digesperin, ataupun disabuk lah ya. Nah, tali Roma ini gue udah punya beberapa sebenarnya tali Roma. Semenjak gue vakum itu, gue banyak banget menemukan hal-hal baru ya. Nah, tali Roma ini ada yang bilang dari urat buaya, ada yang bilang dari sosok perempuan yang memang menjelma menjadi salah satu uh, jimat atau perantara buat orang-orang yang tirakat pada saat itu. Gitu. Nah, kebanyakan tali Roma itu turun temurun gitu, turun temurun, dan biasanya tali Roma itu biasa gue dapetin itu di wilayah-wilayah yang dekat dengan perairan gitu ya. Nah, untuk tali Roma itu sendiri, fungsinya itu seperti apa sebenarnya? Fungsinya itu lebih ke mahabbah, pelet, dan pelaris dagang. Ya mahabbah lah, orang bilang mahabbah. Nah, tapi orang-orang zaman dulu itu kebanyakan makainya itu untuk pelaris dagang gitu. Ya banyak yang dagang-dagang yang dipikul-pikul tuh pada zaman dahulu tuh. Nah, biasanya itu dia menggunakan tali Roma untuk melariskan dagangan itu sendiri gitu ya. Ya pikir sendiri aja, dagangan yang dipikul tuh apa gitu. Gue gak mau jelasin dagangan apa yang mau dipikul itu, bukan ya. Gue mau jelasin seputar tali Roma di sini. Nah, banyak banget ahli-ahli spiritual untuk zaman sekarang dan yang lain-lain itu cari tali Roma yang asli dan minyaknya itu jual-jualin gitu ya. Nah, karena mungkin kalian rindu dengan minyak darah wayang, minyak jatuh lantuk, minyak darah perawan yang memang dulu tenar di tahun 2016 sampai 2019 ya, buatan Ki Jagaraksa. Nah, untuk bahan-bahannya memang sudah nggak ada, sudah jarang bahannya. Jadi mungkin kalau lu mau tanya seputar tali Roma, lu bisa tanya ke gua gitu. Bisa tanya langsung ke Ki Jagaraksanya gitu ya. Di nomornya nomor berapa nanti gue kasih di kolom deskripsi gue untuk nomor gue gitu ya. Nah, minyak tali Roma ini atau tali Roma itu sendiri gitu ya mempunyai nama Yoni. Nama Yoni ya, nama Yoni itu ya kita bisa bilang jin yang bermanifestasi dari jin ke tali Roma ini punya nama gitu ya. Jadi namanya buat siapapun yang memiliki tali Roma tersebut ya pasti sudah tahu gitu nama tali Roma tersebut. Dan penggunaannya itu seperti apa? Penggunaannya nggak susah-susah. Lu bisa pakai minyaknya kalau memang lu mau pakai minyaknya, atau lu mau bawa-bawa botolnya kemanapun, atau lu mau ikat ke sabuk, ke tangan, ataupun ke leher gitu. Tergantung, terserah lu makanya gimana. Dan itu otomatis karena setiap siapapun yang memegang tali Roma tersebut gitu, si Yoni itu atau si Hodam itu ya sudah paham tuannya itu siapa. Jadi kita tinggal panggil namanya 3 kali, kita sebutkan atas izin Allah dan yang lain-lain. Ingat, atas izin Allah semua ya. Atas izin Allah minta keridoannya, biar apapun yang hajat kita melalui perantara dari apapun itu bentuk sarananya,
nggak luput dari kuasanya dia gitu ya. Jadi jin, setan apa segala macam itu tetap kuasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mau itu santet atau pesugihan atau yang lain-lain itu kuasanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ya biar nggak musyrik aja, biar nggak syirik aja kita. Gitu. Makanya kita bawa-bawa, maksudnya kita harus tetap ikut andilkan Allah Subhanahu wa taala di apapun yang kita punya, mau itu tali roma, mau itu jimat apapun gitu ya. Nah, itu cara pakainya seperti itu. Nah, tali romanya bentuknya seperti ini. Dan biasanya tali roma yang asli itu panjang ya, nggak ada yang pendek-pendek. Biasanya itu yang gue temuin di pasaran itu, tali roma itu cuma sebotol segini, gitu. Ya tau lah botolnya semana gitu kan. Terus panjangnya paling juga sekitar 4 atau 5 sentian. Kalau tali roma yang asli itu panjangnya itu sekitar 30 sentian ke atas lah, ya 20 ke atas lah, 20 ke atas gitu ya. Dan tali roma juga terbagi menjadi dua jenis gitu. Nanti gua akan jelaskan dua jenisnya itu gitu ya. Nah, hidup atau enggak, ada yang hidup, ada tali roma yang hidup yang mengeluarkan air atau bernafas, nguap, ngembun dan segala macam tuh ada. Tergantung cara mendapatkannya pada saat itu gitu untuk tali romanya ya. Nah, mungkin infonya cukup sekian aja. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like juga, jangan lupa untuk di pencet tombol loncengnya, di-subscribe juga karena biar gue semangat mengedukasi kalian soal peninggalan-peninggalan leluhur apapun itu bentuknya gitu ya. Segi jaga raksa, salam buat kita semua, semoga sehat selalu, rahayu 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 buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.